وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Matahari condong ke barat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siapkan baginya jamuan dari surga tiap kali pergi. Jadi kalau kita setiap hari pergi berjamaah ke masjid, khususnya sore hari tadi, maka kita akan disiapkan oleh Allah nanti di surga hidangan setiap kali kita pergi jamaah itu. Maka dari itu, mari kita yaitu senang berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri di rumah ya. Selain jadi bedanya 1:27, maka nanti di surga akan kita disiapkan oleh Allah hidangan di surga setiap kali kita berangkat ke jamaah. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 106 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu adalah yaitu surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Jadi ini maka kita harus rajin berjamaah dan beramal soleh sehingga kita dijamin oleh Allah masuk surganya, insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga yaitu tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu yang paling kita kenal adalah syirik. Orangnya disebut musyrik, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Meskipun itu sekecil apapun syiriknya, maka itu termasuk dosa besar. Jadi kalau sudah tergolong syirik, itu termasuk dosa besar. Nah, kalau kita tidak melakukan dosa besar, insya Allah kita akan dijamin oleh Allah masuk surga. Andaikan kita mungkin sesekali, baik itu sengaja atau tidak sengaja, pernah melakukan dosa selain syirik, maka itu kemungkinan masih suatu saat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Ada di surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu jangan sampai dosa syirik itu kita bawa sampai mati. Hendaklah bagi orang-orang yang pernah syirik bertaubat sebelum mati. Jangan sampai mati masih bawa dosa syirik. Kalau kita mati menghadap Allah bawa dosa syirik, tidak akan bisa masuk surga. Siapa yang bilang? Rasulullah. Di dalam sabdanya Rasulullah bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang mati dan tidak membawa dosa syirik, maka dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Saya ulang, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia tidak membawa dosa syirik dengan Allah, maka dijamin masuk surga. Tetapi sebaliknya, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati membawa dosa syirik dengan Allah, maka dakhalan nar, dipastikan ia akan masuk neraka. Kalimatnya dakhalan nar, telah masuk neraka. Pengertiannya bahwa dia pasti masuk neraka. Mau tidak mau, kalau dia masih membawa dosa syirik sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan dosa syirik sekecil apapun. Nanti
berbagai macam syirik, itu banyak. Ada syirik besar, syirik kecil, ada syirik khaufi, dan ada syirik-syirik yang lain. Itu kalau kita jelaskan banyak sekali. Karena itu kajilah tentang syirik supaya kita tidak jatuh syirik. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, syirik itu ibarat semut hitam ada di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Kira-kira kelihatan apa enggak? Nah, enggak kelihatan ya. Nah, apalagi melibatnya sudah tua-tua gini ya. Malah orang ketok dianggap itu waktu tok ya. Padahal ono semut ireng cilik ya. Tapi itulah gambaran Rasulullah tentang syirik. Jadi sangat kecil sekali. Nah itu hati-hati dengan syirik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi saya ulang, ada 3 esensial kita dijamin masuk surga. 1, rajin menuntut ilmu. Walaupun sudah pintar, walaupun gelarnya profesor, doktor ya, tetap rajin menuntut ilmu terutama agama. Yang kedua adalah yaitu rajin berjamaah, berkumpul ya di dalam apapun. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali melakukan dosa besar. Insya Allah dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di dalam Ramadan ini sehat walafiat, cukup rezeki yang berkah dan panjang umur yang bermanfaat, sehingga kita bisa melaksanakan di dalamnya sampai akhir Ramadan nanti, dan kita semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.